Perkenalkan, nama saya Dwi Marita Margareta Tanahampun dengan NPM 22120111126. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang saya dapatkan di semester 2 ini tentang hukum tata negara. Hukum tata negara merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang secara khusus mengkaji persoalan hukum dalam konteks kenegaraan. Jadi, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tentang organisasi negara. Istilah hukum tata negara terkandung dua pengertian, yaitu hukum tata negara dalam artian luas dan hukum tata negara dalam artian sempit. Hukum tata negara dalam artian luas meliputi hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara atau pula hukum tata pemerintahan. Sedangkan hukum tata negara dalam artian sempit meliputi HTN itu sendiri, yaitu hukum tata negara suatu negara tertentu yang berlaku pada waktu tertentu atau HTN positif dari suatu negara. Jadi, hukum tata negara juga dapat dibedakan antara hukum tata negara umum dan hukum tata negara positif. Hukum tata negara umum membahas asas-asas prinsip-prinsip yang berlaku umum, sedangkan hukum tata negara positif hanya membahas hukum tata negara yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu sesuai dengan pengertian hukum positif. Hukum tata negara juga dapat dibedakan antara sifatnya yang statis dan dinamis. Ilmu hukum tata negara itu disebut sebagai ilmu yang statis apabila negara yang dijadikan objek kajiannya berada dalam keadaan statis atau dalam keadaan diam. Hukum tata negara yang bersifat statis inilah yang biasa disebut dengan hukum tata negara dalam artian luas, mencakup hukum tata negara dalam arti dinamis, yaitu manakala suatu negara sebagai objek kajiannya. Mempelajari hukum tata negara setidaknya dapat menggunakan 4 jenis pendekatan. Yang pertama ada pendekatan yuridis formal, yaitu pendekatan yang berdasarkan pada asas-asas hukum yang mendasari ketentuan-ketentuan dan peraturan. Misal, ketentuan suatu perundang-undangan tidak boleh menyimpang dari ketentuan dasar, yaitu Undang-Undang 1945. Yang kedua ada kedekatan filosofis, yaitu pendekatan yang berdasarkan pada pandangan hidup bangsa. Misal, di Indonesia kajian hukum dalam masyarakat harus bersumber pada falsafah bangsa, yaitu Pancasila. Yang ketiga, pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan sudut kemasyarakatan, khususnya politis, artinya ketentuan peraturan yang berlaku hakikatnya merupakan hasil keputusan politis. Dan yang keempat adalah pendekatan historis, yaitu suatu pendekatan yang bersumber pada sudut pandang sejarah, yang artinya lahirnya ketentuan perundang-undangan tidak lepas dari proses sejarah. Misalnya, kronologis pembuatan atau masa di mana peraturan itu dibuat dan lain-lain. Yang kedua ada menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang sekarang berlaku, yaitu hukum Pancasila dan hukum Romawi. Yang ketiga sebagai sumber berlakunya yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum, yaitu termasuk penguasa dan masyarakat. Yang keempat sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, batu bertulis, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah sebagai sumber terjadinya hukum, yang dimana sumber yang menimbulkan hukum. Dalam kegiatannya, dengan hukum acara sebagai tempat bagi hakim dapat mencari atau menemukan hukumnya yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penjatuhan putusan atau vonis, atau tempat bagaimana kita dapat mengetahui bahwa suatu peraturan tertentu mempunyai kekuatan mengikat atau berlaku. Kata sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti. Yang pertama yaitu sebagai asas hukum, yang dimana sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya. Adapun sumber hukum dalam arti formal terdiri dari yang pertama adalah hukum perundang-undangan, yang dimana hukum tertulis yang dibentuk dengan cara-cara tertentu oleh pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Yang kedua ada hukum adat, yang merupakan hukum asli bangsa Indonesia yang tidak tertulis namun tumbuh dan dapat dipertahankan dalam persekutuan masyarakat hukum adat. Dan hukum adat diakui sebagai salah satu hukum yang berlaku, mengikat bukan saja pada anggota persekutuan masyarakat, melainkan mengikat pula pada peradilan atau administrasi negara yang bertugas menerapkannya dalam situasi konkret. Yang ketiga ada konvensi atau hukum kebiasaan ketatanegaraan, adalah hukum yang tumbuh dalam praktik penyelenggaraan negara untuk melengkapi, menyempurnakan kaidah-kaidah hukum perundang-undangan atau hukum adat ketatanegaraan. Yang keempat ada jurisprudensi, yaitu kumpulan keputusan-keputusan pengadilan mengenai persoalan ketatanegaraan yang setelah disusun secara teratur memberikan
kesimpulan tentang adanya ketentuan hukum tertentu yang ditemukan atau dikembangkan oleh badan-badan peradilan. Yang kelima ada traktat atau perjanjian internasional, ialah persetujuan yang diadakan oleh Indonesia dengan negara-negara lain, di mana Indonesia telah mengikat diri untuk menerima hak-hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang diadakannya itu. Dan yang terakhir ada doktrin ketatanegaraan, yang dimana adalah ajaran-ajaran tentang hukum tata negara yang ditemukan dan dikembangkan dalam dunia ilmu pengetahuan sebagai hasil penyelidikan dan pemikiran saksama. Dalam kosakata bahasa Indonesia, istilah konstitusi mempunyai dua makna, yaitu segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan dan undang-undang dasar suatu negara. Istilah konstitusi dikenal dengan sebutan groundwork atau undang-undang yang menjadi dasar dari segala hukum. Dari ranah tradisi civil law, Herman Heller membagi konstitusi menjadi 3 pengertian berdasarkan tahapan perkembangan konstitusi, yaitu yang pertama konstitusi dalam pengertian politis sosiologis, yang kedua konstitusi dalam pengertian yuridis, dan yang ketiga konstitusi dalam arti undang-undang dasar tertulis. Komisi Konstitusi tentang perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyimpulkan bahwa kedudukan dan fungsi konstitusi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah konstitusi berfungsi sebagai dokumen nasional yang dimana mengandung perjanjian luhur, berisi kesepakatan-kesepakatan tentang politik, hukum, pendidikan, kebudayaan, ekonomi, kesejahteraan, dan aspek fundamental yang menjadi tujuan negara. Yang kedua adalah konstitusi sebagai piagam kelahiran negara baru, yang juga merupakan bukti adanya pengakuan masyarakat internasional, termasuk untuk menjadi anggota PBB. Karena itu, sikap kepatuhan suatu negara terhadap hukum internasional ditandai dengan adanya ratifikasi terhadap perjanjian-perjanjian internasional. Yang ketiga ada konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi, yang dimana mengatur maksud dan tujuan terbentuknya suatu negara dengan sistem administrasinya melalui adanya kepastian hukum yang terkandung dalam pasal-pasalnya. Yang keempat ada konstitusi sebagai identitas nasional dan lambang persatuan, dan menjadi suatu sarana untuk memperhatikan berbagai nilai dan norma suatu bangsa dan negara, misalnya simbol demokrasi, keadilan, kemasyarakatan, negara hukum yang dijadikan sandaran untuk mencapai kemajuan dan keberhasilan tujuan negara. Yang kelima adalah konstitusi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan, yang berfungsi untuk mengatasi kekuasaan, mengendalikan perkembangan. Dan yang keenam adalah konstitusi sebagai perlindungan HAM dan kebebasan warga negara, yang dimana memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak kebebasan warga negara. Lanjut ke materi selanjutnya, yang dimana secara khusus proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia memiliki arti yang pertama, lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang kedua, puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan setelah berjuang berpuluh-puluh tahun sejak 20 Mei 1908, dan yang ketiga, titik tolak daripada pelaksanaan amanat pemerintahan rakyat. Seperti yang kita tahu, dasar dari negara Indonesia yang terkenal dengan Pancasila, yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Materi yang paling menarik menurut saya di buku Hukum Tata Negara ini terdapat dalam bab 14 tentang hak asasi manusia. Di bab ini saya mengetahui apa saja hak-hak asasi manusia dan pengertiannya, yang dimana hak asasi manusia itu adalah hak-hak yang seharusnya diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia. Dan saya juga jadi semakin mengerti bahwa secara etimologis hak asasi manusia terbentuk dari 3 kata, yaitu hak, asasi, dan manusia. Dan 2 kata pertama, hak dan asasi, berasal dari bahasa Arab, sedangkan manusia berasal dari kata bahasa Indonesia. Dari beberapa pengertian tentang hak asasi manusia, baik dari para sarjana dan undang-undang, bahwa dapat dirangkum bahwa unsur-unsur dari HAM itu bersifat melekat, berarti HAM bukan pemberian hadiah atau imbal jasa atau suatu dari orang lain, melainkan telah ada bersama adanya manusia karena merupakan anugerah dari Tuhan. Yang kedua, HAM itu juga tersebut harus dilindungi, dihormati, dipertahankan,
dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun, termasuk dan terutama oleh penguasa, karena HAM adalah pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga adalah pengakuan adanya hak-hak asasi manusia, yaitu memberikan jaminan secara moral dan legal kepada manusia untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk penghambatan. Adapun tujuan HAM yang saya ketahui, yang pertama adalah hak untuk hidup, yang kedua ada hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan hukum yang kejam, yang ketiga adalah hak untuk bebas dari perbudakan, yang keempat adalah hak untuk bebas dari pemenjaraan akibat ketidaksanggupan memenuhi kewajiban kontrak, yang kelima adalah hak untuk bebas dari dinyatakan bersalah atas tindakan kriminal yang belum menjadi hukum pada saat tindakan tersebut dilakukan, yang keenam hak untuk diakui sebagai pribadi hukum, dan yang ketujuh adalah hak atas kebebasan berpendapat, berkeyakinan, dan beragama. Jadi kesimpulannya adalah hak asasi adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Hak asasi manusia dengan demikian dimiliki bukan karena diberikan berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata karena eksistensinya sebagai manusia. Dan dalam arti ini, meskipun seorang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan keluarga negaraan yang berbeda-beda, ia tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan demikian, hak asasi manusia mempunyai sifat yang universal. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga dapat dicabut. Dan dalam pengertian ini, hak asasi manusia melekat pada dirinya sebagai makhluk insani. Sekian video pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.